Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Ramadan dengan NIM 22042185 akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai kegagalan pasar serta peran pemerintah di dalamnya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayatul Fajri, SAPMPA selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik. Dan tanpa basa-basi lagi, saya akan menyampaikan hasil analisis saya dengan topik kegagalan pasar minyak goreng picu keadaan sosial pada saat pandemi COVID-19. Contoh kasusnya, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng merupakan potret kegagalan pasar. Kondisi itu dinilai memicu keresahan sosial yang merugikan konsumen. Aksi ambil untung dan tindak kejahatan seperti penimbunan dan penipuan. Kegagalan pasar terjadi karena keseimbangan pasokan dan permintaan tidak terjaga. Dalam kacamata sosioekonomi, kegagalan pasar itu menimbulkan kepanikan terlebih terkait kebutuhan dasar baik bagi kalangan menengah bawah maupun menengah ke atas. Sesuatu yang harus tersedia untuk kebutuhan sehari-hari menjadi tidak ada. Masyarakat panik, permintaan menjadi sangat tinggi karena berusaha menyimpan lebih banyak dari kebutuhan. Itu untuk berjaga-jaga. Kondisi ini belum berakhir seminggu atau sebulan ke depan. Saat panik, orang pasti membeli lebih dari biasanya. Sejak beberapa pekan lalu, panik belanja minyak goreng terjadi lantaran pasokan minyak goreng belum lancar. Perilaku oportunitas atau aksi ambil untung dan penimbunan juga marak terjadi. Pemerintah memang telah mengambil sejumlah kebijakan untuk menstabilkan stok dan harga minyak goreng. Tetapi masalahnya belum terpecahkan. Slide selanjutnya, penyebab kegagalan pasar minyak goreng. Yang pertama, tingginya permintaan dan rendahnya penawaran. Karena kelangkaan harga minyak goreng, harganya melonjak naik karena kelangkaan tersebut. Meskipun karena hal itu, permintaan tetap tinggi karena sangat berpengaruh akan kebutuhan serta penawarannya pun rendah karena kelangkaan barang tersebut. Hal ini semua karena pandemi menghalang segalanya, baik distribusi maupun produksi, karena setiap pengalokasian membutuhkan proses panjang dan modal yang cukup besar. Dan untuk kondisi yang masih pandemi, hal itu minim untuk dipenuhi. Penyebab kedua, keseimbangan pasokan dan permintaan tidak terjaga. Ketersediaan minyak goreng masih normal dan bisa disesuaikan, tetapi permintaan yang tidak terkendali mengubah keseimbangan ketersediaan menjadi timpang tindih, membuat keterbelakangan sehingga menimbulkan kelangkaan. Kelangkaan ini biasanya akan terjadi jika pasokan telah diseimbangkan dan siap disalurkan ke mana saja dan bisa digunakan oleh konsumen. Tetapi permintaan kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, dan kadang pun tidak ada. Sehingga pada saat orang yang dengan ekonomi menengah atas akan memborong semua barang yang ada, sehingga rakyat ekonomi bawah akan kehabisan, sehingga produksi pangan atau bahan mentah yang ada di dapur mereka tidak akan terpenuhi. Kemudian slide ketiga, peran pemerintah untuk mengintervensi kegagalan pasar. Yang pertama, mengupayakan keseimbangan fundamental dalam perekonomian. Pada hal ini, pemerintah sangat berperan pada fungsi stabilitas ekonomi, dan yang salah satunya dari 3 fungsi pemerintah dalam perekonomian. Dalam mengupayakan keseimbangan fundamental dalam perekonomian, dengan terjadinya kegagalan pasar tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menjaga keseimbangan seperti kegagalan pasar minyak goreng. Untuk mengatasinya, pemerintah bisa membatasi persebarannya atau membatasi setiap penerimaan individu, misal 1 kg minyak goreng untuk 1 kepala keluarga. Dengan itu, pemerintah dapat mengantisipasi kelangkaan produksi minyak goreng serta mengulur waktu sampai keadaan pasar minyak goreng menjadi membaik atau produksinya semakin lama semakin membaik dari pasca pandemi yang terjadi. Kemudian yang kedua, memastikan mekanisme harga berjalan dengan baik dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien. Maksudnya, pemerintah harus bisa menyesuaikan harga dengan perekonomian. Menyesuaikan harga dalam konteks menyesuaikan harga dengan UMR masyarakat setempat, apalagi pada masa pandemi. Seperti untuk Sumatera Barat perekonomian masih menengah, jadi harga yang ditetapkan sesuai dengan perekonomian rakyat tersebut. Beda lagi dengan masyarakat dengan perekonomian rendah, harus menyesuaikan dengan pemasukan warga tersebut. Tetapi pada masa pandemi, pemasukan warga tersebut boleh dibilang tidak ada, dan harus dilengkapi dengan bantuan dari pemerintah.
perekonomian masyarakat setempat, apalagi masa pandemi, walaupun hal tersebut kurang efektif. Dengan penerapannya juga dibarengi dengan kebijakan pengalokasian barang sesuai tempat pengalokasian, membatasi persebaran barang ke setiap daerah sehingga kesetaraan pelayanan semua merasakan apa yang disalurkan. Sehingga dengan dilakukan hal tersebut dapat mengulur waktu sampai keadaan membaik walaupun tidak menjanjikan. Dengan diadakannya mekanisme harga tersebut dapat berpotensi bahwa kelangkaan minyak goreng dapat diantisipasi oleh pemerintah dengan baik. Pengalokasian sumber daya secara efisien atau persebarannya serta ketersediaan minyak mentah untuk diproduksi serta didistribusikan oleh pemerintah agar kelangkaannya tidak begitu memuncak sehingga perekonomian masyarakat setempat tidak terpenuhi. Sekian hasil analisis saya mengenai kegagalan pasar dan peran pemerintah di dalamnya. Saya Agung Ramadan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.